Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sejarah Ken Arok, dari preman, perampok sampai menjadi raja. Dikutip dari tirto.id, ditulis oleh Fadrik Aziz Firdaus, 19 Juli 2019. Mungkin sosok proto preman paling terkenal dalam sejarah kerajaan kuno di Jawa adalah Ken Arok. Muasalnya adalah kekerasan. Menurut sejarawan Ong Hokam, merupakan salah satu soko tegaknya kerajaan-kerajaan kuno selain bersandar pada konsep dewa raja. Banyak raja pertama Jawa berasal dari kalangan jago, misalnya Ken Arok, Senopati, dan lain-lainnya. Selanjutnya, karena diperlukan unsur paksaan dari atas terhadap masyarakat, penggunaan para jago berjalan terus. Mereka merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan tradisional. Tulis Ong Hokam dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang, 2013 halaman 180. Dalam Kitab Pararaton, kisah Ken Arok ditulis cukup detail dan jelas. Ditulis kira-kira abad ke-16. Bab pertama kitab ini berkisah tentang masa muda Ken Arok hingga bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, pendiri kerajaan Singosari. Terlepas dari mitos-mitos yang melingkupinya, Ken Arok adalah arketipi bagi generasi bandit setelahnya. Ken Arok atau Ken Arok dikisahkan berayah Dewa Brahma dan beribu seorang petani biasa. Ia lahir dilingkupi cahaya yang membuat ibunya takut dan meninggalkannya. Bayi Ken Arok lalu ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Tentu saja Lembong mengajarinya keahlian mencuri, tapi di samping itu Ken Arok menjadi pengembala sapi. Hingga suatu hari ia kehilangan sapi-sapi gembalaannya. Karena takut pada murka Lembong, Ken Arok lantas kabur. Sejak itulah ia terjerumus lebih dalam ke dunia kriminal bersama ayah angkat barunya, Bango Samparan. Ia jadi penjudi. Ia juga menjalin persahabatan dengan pemuda bernama Titat dan memiliki kiprahnya sebagai bandit desa. Gara-gara ulahnya, seringkali Ken Arok jadi buronan Tunggul Ametung, seorang penguasa Tumapel. Sewaktu jadi buron, Ken Arok dengan mudah bersembunyi di kampung-kampung petani. Ia menyaru dengan cara mengabdi kepada seorang pengrajin emas bernama Empu Palot. Ia bukannya tak pernah diceritakan tertangkap, tapi ia selalu dilepaskan karena para penangkapnya mendapat suatu bisikan gaib. Fragmen kehidupan Ken Arok muda itu memberikan gambaran awal bagaimana mulanya seorang bandit tumbuh, sebagaimana ditengarai Erik dalam Bandits 2001. Perbanditan semula muncul di masyarakat pertanian di daerah pinggiran suatu negeri. Bandit sosial pada intinya para petani pelanggar hukum yang dianggap kriminal oleh penguasa dan negara, tetapi tetaplah bagian dari masyarakat petani. Dalam kasus Ken Arok, jelasnya lingkungan ia tumbuh adalah perdesaan bercorak agraris di pelosok timur Gunung Kawi, kini daerah Malang. Di masa ia hidup, negara sentralnya adalah Kediri yang pusatnya di barat gunung di dekat Sungai Brantas. Keakraban dengan lingkungannya membuatnya dengan mudah bersembunyi dan menjauh dari jangkauan aparat kerajaan Kediri.
Ken Arok terjerumus karena kabur setelah gembalanya raib. Ia pun sebenarnya sial dari sejak ditinggalkan begitu saja oleh ibunya. Hal macam ini kemudian ditemukan pula dalam kisah si Pitung. Kesialan itu bisa berarti ada kemiskinan akut atau krisis ekonomi. Keadaan itu memang memicu epidemi perbanditan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari gagal panen, bencana alam, atau perang. Semua malapetaka semacam itu cenderung menggandakan perbanditan dari satu jenis atau lainnya, terutama jika pemerintah lemah atau terpecah belah. Aspek mistik ini tak terelakkan dalam dunia bandit Jawa kuno. Gerombolan perampok yang tradisional secara esensial adalah formasi kelompok yang memiliki sifat dasar mistik sihir. Aspek mistik ini terus hidup dan menjadi penting dalam kisah jago-jago di abad ke-19 yang konon punya ilmu kebal. Para raton memperlihatkan meski kekuatan mistik itu jadi bagian dari diri Ken Arok, ia tak sepenuhnya menguasainya. Karena itulah ia ditakdirkan bertemu dengan Brahmana Logawe yang kemudian jadi pembimbingnya. Melalui Logawe pula Ken Arok mendapat akses ke kaum penguasa. Berkat posisi Logawe, Ken Arok dikenal oleh Tunggul Ametung dan istrinya Ken Dedes. Ia juga berkawan dengan Kebo Ijo, seorang bangsawan Tumapel. Relasi inilah yang kemudian dimanfaatkannya untuk panjat sosial dan bahkan merebut kekuasaan Tumapel. Ambisi Ken Arok nyatanya tak hanya menguasai Tumapel. Tak berapa lama setelah itu kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya Limbung. Raja itu berseteru dengan para Brahmana yang menolak tunduk. Memanfaatkan situasi itu, Ken Arok menyerang Kediri. Kali ini ia tampil sebagai pembela hak kaum Brahmana. Ia menang. Pada tahun 1222, Kerajaan Singosari memulai sejarahnya. Kasus Ken Arok sebagai asal-usul mitos seorang perampok yang menjadi raja mengandung unsur lain yang membentuk jati diri preman masa kini, yang menjadi bagian atribut dan aspirasinya, kemungkinan untuk memperoleh masa pensiun bermartabat dan mencapai kekuasaan. Akhir cerita ini jelas menunjukkan relasi-relasi antara preman dan elit politik adalah fenomena kuno. Pola-pola itu terus berlangsung hingga kini, meski dengan konteks yang berbeda-beda seiring perubahan zaman. Jadi bukan hanya penguasa yang memanfaatkan para bandit untuk menegakkan kekuasaannya. Sebaliknya, bandit-bandit pun memanfaatkan relasi untuk tujuan-tujuan politik atau ekonominya sendiri. Demikian kisah sejarah Ken Arok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.